wa la takhtim ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, tutupkan usiaku dengan tutupan yang baik, dan jangan engkau tutupkan usiaku dengan tutupan yang buruk. Di dalam hadis yang lain ada pula doa, Allahumma, ya Allah, ij'al, jadikan olehmu, khaira umuri, sebaik-baik usiaku, akhirahu, itulah akhir daripada usia. Wa khaira amali, dan jadikan sebaik-baik ibadatku, perbuatanku, khawatimahu, itulah akhir daripada segala perbuatan. Wa khaira ayyami, dan sebaik-baik hariku ya Allah, itulah yauma alqaka fih, itulah hari ketika aku berjumpa denganmu ya Allah. Jadi kalimat yang mulia, yang dengan kalimat tersebut Allah mengakui mukminnya seseorang, dan dengan kalimat tersebut Allah pula memberikan kesempatan husnul khatimah bagi seseorang. Itulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada kalimat yang lain. Diakui menjadi mukmin dengan kalimat tersebut, diakui mendapatkan husnul khatimah juga dengan kalimat tersebut. Artinya mukmin pada permulaan, pula mukmin pada akhirnya, hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka hendaknya kita sebagai orang yang berakal, hendaknya memperbanyak senantiasa membaca zikir tersebut dalam setiap waktu, kapanpun. Apakah sedang duduk, sedang berdiri, apakah sedang i'tikaf di masjid, sedang bekerja dan sebagainya. Sehingga kata musannif hatta tamtaziju, sehingga menjadi sedaging. Arti sedaging tanpa kita berusaha untuk mengucapkannya, tapi dia terucap sendiri. Itu sedaging. Mulut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hati kita dengan sendirinya akan memberikan makna, akan menghadirkan arti, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu yang dimaksud dengan sedaging. Maka kata musannif, bila mana kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sudah sedaging dengan diri kita manusia, Allah akan membukakan rahasia. Di antara rahasia dan keajaiban yang Allah berikan kepada kita, Allah akan wujudkan diri kita menjadi hamba yang zuhud. Apa itu zuhud? Tidak terlalu terpikat dan terikat hati kita dengan sesuatu yang fana. Hanaliti ikat hati kita nyawa ngendonya. Tiup donya tetap karena kita nyawa mentang lam donya. Akan tetapi hati kita tidak lagi terikat dengan dunia. Nah alhamdulillah hana kehana. Maka untuk mendapatkan husnul khatimah, nyawa yang perlu pegah. Jadi apa itu husnul khatimah? Penutup yang baik. Dalam istilah husnul khatimah itu sebuah kematian yang dibarengi dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah itu adalah akibat. Setiap sesuatu akibat yang dijadikan oleh Allah, pastinya akibat itu Allah wujudkan asbab. Seperti terbakar, itu akibat. Asbab ataupun sebabnya tersentuh api. Kenyang, itu akibat. Sebabnya makan. Kemudian sembuh daripada penyakit, itu akibat. Sebabnya minum obat. Mendapatkan husnul khatimah juga akibat. Maka setiap akibat ada sebab-sebabnya.
Bila mana kita menempuh sebab tersebut, sungguh kita akan mendapatkan peluang yang besar untuk mendapatkan akibat yang namanya husnul khatimah. Dengan sebab tersentuh api sebab, maka wujud terbakar. Dengan sebab makan, lahirlah kenyang. Dengan sebab minum obat, wujudlah sembuh. Maka dengan sebab kita melakukan asbab-asbab ini, kita akan mendapatkan peluang untuk mencapai yang namanya akibat husnul khatimah. Ataupun dalam istilah lain kiat-kiat untuk mendapatkan husnul khatimah, usaha kita. Maka di antara asbab untuk mendapatkan husnul khatimah, yang pertama menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Karena al-amalu bila ilmin mardudah, amalan tanpa dibarengi dengan ilmu itu tertolak. Itu tertolak. Yang kedua, asbab untuk menghasilkan husnul khatimah, taubat. Karena kullu adama khata' wa khairal khata'inat tawab. Semua kita itu punya kesalahan dan dosa. Bahkan Allah berfirman di dalam hadis qudusi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Semua kamu itu berbuat salah, semua kamu itu berbuat dosa setiap malam dan setiap siang, kata Allah. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Aku itu maha pengampun, akan mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni, mohonlah ampun kepadaku, aghfirulakum, aku akan mengampuni dirimu. Maka taubat, bahkan sering kita ulang-ulang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Allah sediakan surga bagi orang taubat, bukan bagi mereka yang tidak pernah salah. Maka taubat segera. Yang ketiga, kiat ataupun asbab agar kita mendapatkan husnul khatimah, ikhlas di dalam melakukan amal saleh. Ikhlas. Ikhlas di dalam bertaubat, ikhlas di dalam melakukan amal kebajikan, ikhlas di dalam melaksanakan amal yang saleh. Karena Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali. Allah tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal kebajikan itu dilakukan ikhlas, wa batughiya bihi wajhullah, semata-mata dilakukan amal kebajikan itu karena Allah. Maka amal kebajikan apapun bentuknya, besar ataupun kecil, banyak atau sedikit, tanpa ada unsur khalisan, keikhlasan, amal ibadah itu tidak akan diterima. Karenanya Rasulullah di dalam hadis yang lain mengingatkan kita semua, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badanmu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat ganteng dan cantiknya dirimu. Walakin, akan tetapi, yang duru ila qulubikum, yang dilihat oleh Allah adalah hatimu, ikhlas atau tidak dalam beramal. Kemudian selanjutnya, kiat untuk mendapatkan husnul khatimah, istiqamah, konsisten, continue, terus menerus. Karena Rasulullah mengingatkan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disenangi oleh Allah Ta'ala, amalan yang berkekalan, wa in qalla, sekalipun itu sedikit. Makanya lihat semayang, walaupun imam tidak menuntun kita karena jamaah kita nyona yang mekarat, tadu ilatiah. Le istighfar lehaga, tamu salawat lehaga, na zikir la ilaha illallah lehaga. Hana perlele dan tadu. Tapi berkekalan setiap waktu demikian. Bahkan Allah tidak merasa senang
Andai kata legetanyo dalam si malam laju mulai le inca tapi tamat Quran pakai bancara butamat lebloju. Anak budak-budak le inca buat le semua ka sakit. Malam singa kata le baca Quran. Itu tidak disenangi oleh Allah. Maka yang disenangi amal kebajikan kita laksanakan itu terus menerus adwa muha. Wa ingqalla walau itu sedikit. Sedekah demikian. Salat sunnah juga demikian, zikir juga demikian. Maka hana perlela dulu. Leh tak temayang dia katanya, lega mentang la ilaha illallah. Qauluhu ta'ala afdalu dzikri fa'lam annahu tapit mata. Lidah mengucapkan la ilaha illallah. Hati menghadirkan kalimah makna tiada Tuhan melainkan Allah. Lega mentang. Waktu katruk kali ketiga, kemudian tablut kembali. Kali pertama tapit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapit kali aga. Waktu katablut, ber ucap Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kamu mana? Oh mampu tatamah bacuta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatun haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bek kebah-kebah. Hana suwalu lelega mendak. Lagi kan pepatah tu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit tu. Ketimbang getajai meribai aga sehingga dua sehingga kaile ka kubut. Bacut. Maka ikhlas konsisten, continue. Sebab ikhlas nyak nerima, sedangkan continue terus menerus nyak gesenangi oleh Allah. Nah yang hana ikhlas puput ibadat, nah kan hana. Makanya Imam Ghazali membagi 3 tingkatan manusia itu melakukan amal kebaikan. Yang pertama kata beliau, orang yang melakukan amal kebaikan itu seperti hamba sahaya, lagi lamit. Bagaimana lagi lamit? Puput kerja oleh hamba sahaya karena takut kepada tuannya, karena takut kepada sayyidnya. Geawasi le tuan. Dia hantar kerja gepoh tu, hantar kerja ke support. Begitulah bandingan. Terkadang orang melakukan amal ibadah karena takut, bukan takut kepada Allah. Takut diawasi oleh manusia, hana meoh dengan tetangga. Jadi melakukan amal ibadah be hana meoh karena ia ke kau. Tingkatan yang kedua kata Imam Ghazali, orang melakukan amal kebajikan itu seperti pedagang. Melihat baik buruknya. Menyata buat laganyo dumno balatan, menyahanda tempo buat je akan mendapatkan hukuman. Melihat baik buruknya. Tingkatan yang ketiga kata Imam Ghazali, orang melakukan amal kebajikan itu adalah para pecinta. Kenapa mereka itu melakukan amal ibadah? Karena cintanya kepada Allah. Ekro katanya waktu kubat tingkat terakhir sang handro. Kahantrok bak tingkat yang kedua ibadahnya para pecinta, sekurang-kurang ji benar bak tingkat kedua. Kenapa kita melakukan hal yang demikian? Yasin malam Jumat, kahfi malam Jumat, puasa Senin Kamis karena melihat fadilahnya. Ada kelebihannya kajian itu. Yang penting baik bak tingkat pertama karena keterpaksaan. Pakon ka semayang lawetnya, hantar semayang, ikunci rumah, lep rumah, anjir damang dalam. Baik terpaksa. Tingkat kedua ke alhamdulillah. Kemudian selanjutnya asbab yang akan menghadirkan husnul khatimah yaitu tidak berbuat zalim sesama manusia. Jangan berbuat zalim, apakah itu dengan sebab kita memiliki kekuatan, pangkat, jabatan, kekuasaan. Karena kata Rasulullah, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, kata Rasulullah.
Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena doa itu di antara Allah dan di antara orang yang berdoa tidak ada penghalang. Artinya doa orang yang terzalimi itu mustajabah. Bahkan sering lu ulang-ulang tentang hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang orang yang bangkrut di hari akhirat karena kezaliman. Atadru manil muflis? Al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a ya Rasulullah. Al muflisu min ummati ma ya'ti yaumal qiyamah bisalah wa zakah wa siyam wa ghairi dhalik. Wa ya'ti qad syatama hadza wa safaqa dama hadza wa akala mana hadza. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih ukhidat khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar, kata Rasulullah. Maka orang yang berbuat zalim di dunia, kebajikannya akan dibagi-bagi oleh Allah kelak di akhirat terhadap orang yang pernah dia zalimi. Seandainya kebajikannya tidak mampu menutupi kezalimannya terhadap orang yang dia zalimi, maka dosa orang yang terzalimi akan diambil oleh Allah, dicampakkan kepadanya, tsumma turiha finnar. Kemudian dia itu dicampakkan ke neraka oleh Allah. Itulah yang dimaksud dengan bangkrut oleh Rasulullah. Kemudian yang keenam, sering ingat mati. Selalu mengingat tentang kematian. Karena semakin kita mengingat kematian, maka seolah-olah kita semakin dekat dengan mati. Karenanya Rasulullah mengingatkan kafabil mauti wa'idan. Memadalah mati itu sebagai pembelajaran. Menyangan mati tengku hanjut ke pelajarannya lebih ke hati kita nyawa tengku mutuah dengan baja bukawa. Maka kafabil mauti wa'idan, kata Rasulullah. Memadalah kematian itu menjadi sebuah pelajaran. Karena kita nyawa mandu mati tengku yo. Nah yang hana mati hana tengku. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Al-Quran mengingatkan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sekalipun kita masuk di dalam peti besi, yang namanya kematian tetap akan mendapatkan kita. Oh dan jatuh. Bersering-sering kita ingat kematian. Menyahana sering kita ingat kematian, hati kita senantiasa terpaut dengan nikmat dunia. Sibuk kita dengan nikmat dunia. Tetapi ketika kita nyota ingat kematian, kadang singoh lon ka belinggai putrat berharap, kadang lu salon ka mati putra dong angan-angan. Maka hati ini akan luluh, tidak terlalu terikat dengan kenikmatan dunia. Nah alhamdulillah hanapi hana masalah. Maka pakon kita nyola letat berangan-angan, andai sang han mati dulu. Maka kebanyakan manusia senang di dalam maksiat, seolah-olah dia hidup selamanya. Tapi ketika kita nyota ingat nyongan maksiat nyong menyata kedilih lempu buat maksiat atik mati lempu kibat. Tekedi lempu buat dalam lempu buat dalam atik belinggai lon. Hana lon tu menglake maaf pakibat. Apalah artinya harta paruah bila mana itu adalah nikmat sesaat, menyelong tu mengnikmati. Seandainya kenikmatan itu lehlun pesapat hanalun tumeng nikmati. Ketika saya mengumpulkan harta tersebut dengan berbagai macam jalan maksiat, jalan sogok menyogok, jalan temulit, jalan pengut-temengut, berbagai macam cara. Lihat tak kumpul harta, hana tak tumeng nikmati, tak belingai tutup mutuah, cukup rugawa tukup. Tak pesapat dengan cara maksiat. Tetapi kita tidak dapat menikmatinya. Nikmati le keluarga yang tak kebah putra barang harum. Maka yang menanggung dosa siapa? Kita sebagai pengumpulnya. Tapi menyenat ingat mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dak lon mubat tatat. Dak pulih tatat. Dak sehat tatat. Dak haya doktor tatat. Menyekena mati dah hana sakit di mati. Maka sering kita nyebut ingat kematian itu. Karena libui antrian mati itu ku mandumnya kali kita nyocok.
Cuma limboi paduk sakai yang Allah sembunyikan kepada kita. Nyo mandung kan ada cok limboi. Apalagi lawetnya tu. Cina kala lawetnya cukup jahil urum linggai tu. Cukup ramai urum linggai. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hana mesti dengan sebab corona. Cina ku kala. Lam sabuh kampung na yang 20 draw urum linggai lam sibulian tu. Lam sabuh kampung na yang 20 draw urum linggai lam sibulian tu. Cikala. Nyo lam bulian nyo kalau ketaja urum linggai. Bak kamu kandang laganya dihagu tengok sama. Maka menyetekedi barau kadang-kadang tidak pindah kita ngurum linggai. Nya berhati-hati tunggu kadang-kadang tidak kejenguk urum kita nyawa. Hana puhiran nya. Nya bak kamu tunggu menan, nya hana truk 8 rawannya galam tersawa. Makanya nya mantang 5 mantang mun-mun tu nya beliran ke 6 nya kamu nya kamu. Menanci kampung nya paduk beliran. Nya menyetuju hati-hati menyetu di guru. Kau tak jauh rumah lewatnya tu. Hana sakit di murum linggai lewatnya tu ni kanan. Urung cukup mudah-mudah linggai tu. Makanya kesakitan itu bukan sebab utama seseorang itu meninggal. Karena sebab utama melinggai seorang orang adalah katoa ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Bersering tak ingat kematian itu. Makanya bersering tak jak-jak baru meninggal. Ketika tak temayang manyet gop tunggu, nya benar sadar lagi katanya. Uronyo long temayang manyet gop, manyet long pajani temayang. Uronyo long teminyup manyet gop, manyet long pajani teminyup. Uronyo long sama dia ke gop, long pajani sama dia le gop. Bemenan tunggu. Sehingga hati katanya tenang hanya mengingat Allah Ta'ala. Hana weh-weh le katanya karena hana merempok dan hana tercapai mandum-mandum harapan nikmat dunia. Dan dom dia katanya kan weh-wehnya pakon ni long belajar sama lagi saja, long ulang sama lagi saja, lo ikut pegawai baru saja lewat di long katan. Hana pun ada fikir tu. Takut leh lewat ITBSK, uroi ITBSK mengai ke pun lah. Yang terakhir tu, sering-sering berdoa kepada Allah. Karena doa usilahul mukminin. Doa itu adalah senjata bagi kita orang mukmin. Rasulullah telah mengajarkan kita doa khusus. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Ya Allah, tutupkan usiaku dengan tutupan yang baik dan jangan engkau tutupkan usiaku dengan tutupan yang buruk. Di dalam hadis yang lain ada pula doa, Allahumma ya Allah, ij'al jadikan olehmu khaira umuri sebaik-baik usiaku akhirahu itulah akhir daripada usia wa khaira amali dan jadikan sebaik-baik ibadatku perbuatanku khawatimahu itulah akhir daripada segala perbuatan wa khaira ayami dan sebaik-baik hariku ya Allah itulah yauma alqaka fih itulah hari ketika aku berjumpa denganmu ya Allah. Maka yang 7 bohnya waktu tak usaha tu. Ya mudah-mudahan katanya mendapatkan husnul khatimah. Mungkin ada pertanyaan silakan.